Halo nakama, selamat datang di Kapten Anime. Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Manga One Piece chapter 1106 dengan cover berjudul Selalu Berada di Sisimu, yang memperlihatkan Nico, Robin, dan manusia buaya yang akan berselancar cuy. Pada awal chapternya terlihat jika ada suatu kapal besar yang tengah menuju ke Pulau Egghead. Di panel selanjutnya terlihat Luffy yang sedang terkapar kekenyangan dan dikepung oleh para angkatan laut yang bertugas untuk menangkapnya. Dan beberapa angkatan laut menyuruh rekannya untuk segera memasangkan borgol batu laut kepada Luffy. Namun tiba-tiba ada ledakan di tempat Luffy terkapar cuy. Kondisi Egghead pun semakin kacau. Kita diperlihatkan Luffy perlahan berubah ke dalam bentuk Gear 5 dengan senyuman khasnya. Vegapunk yang berada di pusat kota menghadap ke atas dan berteriak kepada Atlas untuk memberitahu Bonnie bahwa saat ini dirinya adalah pemegang otoritas tertinggi terhadap pasukan Pacifista. Atlas langsung memberitahu Bonnie dan kemudian Bonnie berteriak ke arah Pacifista yang sudah membidiknya dengan berkata, "Ayah, bantu kami keluar dari pulau ini." Dan kemudian sangat mengejutkan, para pasukan Pacifista tersebut merespon apa yang dikatakan oleh Bonnie. Mereka pun mengubah target serangan mereka yang semula akan menyerang Kuma dan Bonnie, tiba-tiba berbalik arah menyerang pasukan angkatan laut dan juga kapal angkatan lautnya cuy. Beberapa kapal tersebut berhasil dihancurkan oleh pasukan Pacifista. Diketahui Vegapunk rela mengorbankan nyawanya demi memasang chip dan memasukkan data Bonnie agar ia menjadi pengendali Pacifista cuy. Melihat hal tersebut, Saturn sangat terkejut dan tidak terima cuy. Tiba-tiba dia menyerang Vegapunk dengan menusuk dadanya dari belakang menggunakan kakinya cuy. Bonnie langsung berteriak karena melihat Vegapunk yang diserang oleh Saturn. Sanji dan Franky juga terkejut dan hendak menuju ke tempat Vegapunk. Namun guru si Saturn mengutus Kizaru untuk segera memusnahkan mereka sekarang juga. Sanji dan Franky pun dihalangi oleh Kizaru dengan menembakkan laser beam kepada mereka. Mereka pun terkena serangan dari Kizaru cuy. Lalu Kizaru melesat dengan kemampuan buah iblisnya menuju mereka dengan pedangnya ke arah Bonnie dan hendak mengayunkan ke arah mereka cuy. Kuma berusaha untuk melindungi Bonnie dengan tangannya. Sebelum Kizaru melancarkan serangannya, tiba-tiba Kizaru terkejut dengan suara tawa yang khas. Luffy pun datang dan menghantam Kizaru dengan tinjunya hingga sang admiral terpental terjatuh cuy. Kemudian kita diperlihatkan Luffy mengubah tanah menjadi sebuah karet, sehingga Bonnie, Kuma, dan yang lainnya yang hendak jatuh mendarat dengan aman. Bonnie langsung menghampiri Vegapunk yang telah terkapar berlumuran cairan merah. Dan kali ini kita diperlihatkan robot kuno yang ada di Pulau Egghead mulai menunjukkan tanda kebangkitannya cuy. Robot itu kembali sedikit bergerak karena mendengar efek kekuatan Nika, detak jantung sang kapten bajak laut topi jerami Monkey D. Luffy. Di panel selanjutnya terdapat obrolan antara Bonnie dan Vegapunk yang membahas mengenai Sun God Nika dan masa lalunya cuy. Kemudian kita diperlihatkan Bonnie memandang ke atas dan terpesona melihat Luffy dengan pose khas sang dewa Nika. Ia pun meneteskan air mata ketika menyadari bahwa Luffy yang berada di atas sana adalah sosok sang dewa matahari Nika. Orang-orang di seluruh dunia berharap akan kembalinya dia selama ratusan tahun, kata Vegapunk. Di akhir chapternya, kapal dengan ukuran yang sangat besar mendekat ke Pulau Egghead. Kapal yang seharusnya sudah tidak beroperasi lebih dari 100 tahun itu, Dory dan Brogy, terlihat telah sampai di Pulau Egghead. Para anggota angkatan laut sangat terkejut melihat kedatangan sebuah kapal yang sangat besar ini cuy. Salah satu anggota marinir bertanya-tanya mengapa para bajak laut Elbaf berada di Pulau Egghead.
Kedua legenda Elbaf tersebut mulai menyerang kapal perang angkatan laut cuy. Chapter 1106 ditutup dengan kalimat Dory dan Broggy yang berkata, "Kami di sini untukmu, Mugiwara, sang dewa matahari." Misteri di chapter ini adalah bagaimana bisa Dory dan Broggy tahu mengenai Luffy adalah sang dewa matahari. Padahal informasi ini baru sedikit orang yang tahu cuy. Bahkan kru yang lain masih belum banyak yang tahu. Vegapunk pun juga masih ragu. Lalu bagaimana mereka bisa tahu cuy? Apakah hanya dari poster Luffy saja mereka sudah mengenali sosok Nika? Karena mereka merupakan bajak laut di 100 tahun yang lalu. Apakah informasi ini diberitahu oleh Shanks yang saat itu sedang berada di Pulau Elbaf? Bagaimana menurut Nakama? Ciao!